jurnal publish 2021 versi resmi. Silakan. Iya, ini mohon ditunggu sudah coba di share screen. Baiklah, selamat pagi Ner dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok J Machine Learning. Dan pada kesempatan ini kami akan menjelaskan tentang proyek eksperimen yang akan kami lakukan. Nah, di sini kita menggunakan jurnal yang berjudul Classification of Skin Disease Using Deep Learning Neural Network with MobileNet V2 and LSTM, atau klasifikasi dari penyakit kulit menggunakan Deep Learning Neural Network dengan menggunakan MobileNet versi 2 dan LSTM. Next. Prinsip jurnal. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Januario, Niti Bagunda. Silakan. Baik, selanjutnya yang pertama ada background atau latar belakang dengan 2 poin. Yang pertama masalah. Artikel ini mengangkat masalah terkait pengembangan model machine learning dengan akurasi tinggi untuk mendeteksi dan mengklasifikasikan penyakit kulit menggunakan gambar dermatoskopi. Selain itu, kurangnya pengetahuan terkait penyakit kulit dan tantangan dalam diagnosis yang hanya mengandalkan penilaian visual semakin mempertegas urgensi kebutuhan akan diagnosis yang tepat waktu dan akurat. Kemudian selanjutnya tujuan untuk mendeteksi penyakit kulit sebagai diagnosis awal yang memungkinkan penanganan dini dan menjadi media pembelajaran masyarakat serta kontribusi dalam pengembangan teknologi kesehatan. Next. Oke, baik, selanjutnya ada dataset. Di sini dalam penelitian ini dataset diambil dari Kaggle dan menggunakan HAM 10,000 atau Human Against Machine with 10,000 training images yang terdiri dari 7 kelas seperti pada tampilan layar. Selanjutnya diserahkan kepada teman saya Januario. Baik, untuk metode yang digunakan di sini kita mengkombinasikan 2 model, yaitu MobileNet V2 dan juga LSTM atau Long Short Term Memory. Untuk MobileNet V2 sendiri digunakan sebagai ekstraktor fitur utama untuk mendeteksi pola visual pada gambar dermatoskopik dari berbagai jenis penyakit kulit. MobileNet V2 ini unggul dalam efisiensi komputasi, sehingga memungkinkan penanganan lebih efisien pada perangkat dengan daya komputasi terbatas. Untuk LSTM ini dipasangkan dengan MobileNet V2 untuk meningkatkan kinerja model dalam klasifikasi penyakit kulit. LSTM mempertahankan informasi fitur jangka panjang yang penting dari gambar yang diproses sebelumnya. Next. Berikut terdapat arsitektur model yang menggabungkan MobileNet V2 dan LSTM. Pertama di sini kita akan menginput gambar dari kulit. Kemudian gambar ini akan fitur-fiturnya akan diekstraksi melalui lapisan konvolusional dan pooling yang dikelola oleh MobileNet V2. Kemudian fitur yang sudah diekstraksi tadi diproses oleh LSTM yang mempertahankan informasi sekuensial dan memori untuk mengenali pola jangka panjang dan meningkatkan akurasi klasifikasi. Setelah melalui LSTM, data diubah menjadi satu dimensi di flatten layer dan diteruskan ke fully connected layer yang mengintegrasikan seluruh fitur sebelum memasuki classification layer untuk mengelompokkan gambar ke kategori penyakit kulit. Next. Kemudian untuk hasil yang didapat dari artikel ini yaitu sebesar 85,34% untuk akurasi keseluruhan menggunakan kombinasi metode MobileNet V2 LSTM. Jadi hasil akurasi ini menunjukkan sejauh mana model berhasil Berapa tadi Januario?
85,34%. Oke, akurasi ya. Lanjut. Ya, untuk akurasi. Di kanan sini juga ada metrik performa dari berbagai pendekatan. Jadi di sini kita dapat melihat perbandingan dari performa arsitektur mobile net itu LSTM dengan model-model lainnya. Dan dapat dilihat di sini dari kelima metrik yang ada, performa mobile net itu LSTM terbilang yang paling baik. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bisa. Kemudian kita masuk pada uniqueness. Nah, tadi kita sudah melihat metrik performa untuk kombinasi arsitektur mobile net V2 dan long short-term memory menunjukkan hasil yang paling baik. Nah, sehingga ini menjadi keunikan dari artikel ini dan akan digunakan untuk proses klasifikasi dan prediksi penyakit kulit. Nah, model ini dirancang untuk efisiensi komputasi sehingga dapat berjalan pada perangkat dengan kemampuan ringan sambil tetap memberikan akurasi yang baik jika dibandingkan dengan model-model yang lain. Kemudian kita masuk pada bagian planning. Nah, pada tahap yang pertama di sini kita melakukan analisis kebutuhan dan riset. Kedua, kita melakukan persiapan data. Yang ketiga, kita melakukan desain arsitektur mobile net V2 dan integrasi LSTM. Kemudian yang keempat, pengembangan arsitektur mobile net V2 dan LSTM. Kemudian yang kelima ada pelatihan, testing, dan evaluasi model. Untuk rincian pembagian tugas dan tugasnya ada pada bagian task management. Dipersilakan view cell. Oke, baik. Jadi di sini pembagian task manajemennya. Di sini pembagiannya dilakukan demi efektivitas dan efisiensi pengerjaan. Dan sudah dibagi sedemikian rupa hingga semua memiliki tanggung jawab dan tugas yang sama atau seimbang. Dan demikian presentasi dari kami. Bila ada pertanyaan atau tanggapan, dipersilakan untuk perhatiannya diucapkan terima kasih. Oke, terima kasih sudah cukup jelas. Silakan and screen share-nya. Oke, kita lanjut. Nah, ini dorong tadi DP artikel itu cuma satu eksperimen. Dibikin mobile net V2 sampai LSTM, dia nggak ada treatment lain-lain dia bikin. Jadi di situ jelas. Nah, yang perbandingan tadi itu adalah perbandingan dengan studi sebelumnya. Jadi memang kalau di jurnal internasional, dorang akan melakukan itu komparasi. Apa yang dorang sudah bikin, dorang akan bandingkan dengan state of the art. Jadi orang lain sudah bikin begini dengan dataset yang sama. Jadi dengan dataset yang sama, dorang itu meraih akurasi yang lebih tinggi. Nah, itu satu kebaruan ya. Sebenarnya keunikan itu ada di kombinasi antara mobile net dan LSTM seperti ini. Oke, terima kasih untuk kelompok J. Ya. Oke, kelompok C. Silahkan kelompok C. Kelompok C, Marvo, Prayer, Christopher, Maestro. Silakan. Oke, ini tunggu. Ini conference ya, bukan dari jurnal. Halo, kelompok C,
Kelompok C, mana nih Iya kelompok C? benar, halo. Ya. Ya, ini conference ini bukan dari jurnal. International Conference on Consumer Electronics. Jadi beda kalau jurnal sama conference beda ya bobotnya dan ini ya. Coba ya lihat yang tadi itu 20 halaman ya. Biasanya jurnal sih ada yang cuma 8, 10 itu ada sih ada. Tapi ini cuma 4 halaman karena memang ini cuma conference paper bukan bukan jurnal ya. Oke, jadi ini kelompok C pending dulu ya. Oh iya. Oke, dan juga baru cek monitor ini ternyata oke di pending dulu ya. Oh, tunggu sebentar. Tadi rekotek yang itu mau berat. Nanti ya terakhir satu kali ada yang sama lagi. Oke, kelompok C sudah. Ini berapa nih? Tinggal 5 ya. Oke, kelompok A silakan. Kelompok H. Ini kelompok H. Lagi deh. Advanced. Oh ya, jurnal ini. Oke, silakan. Oke, baik benar. Jadi jurnal yang kami ambil yaitu Evaluation of Machine Learning Technique for Motivational Quotes and Classification and Categorization. Jadi anggotanya ada kami berempat di sini benar. Soalnya masuk ke latar belakang. Jadi yaitu pentingnya klasifikasi dan kategorisasi kutipan-kutipan motivasi secara efektif agar kutipan-kutipan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dalam berbagai aplikasi seperti manajemen konten, digital, sistem rekomendasi konten, bahkan aplikasi pencegahan depresi diperlukan suatu sistem pengelompokan kutipan yang tepat dan akurat. Soalnya masuk ke rumusan masalah, jadi rumusan masalah kami itu bagaimana kutipan motivasi dapat dikategorikan secara efektif menggunakan teknik pembelajaran mesin untuk meningkatkan akurasi klasifikasi dan kekhasan kategori. Soalnya nah, adapun di sini metode yang kami gunakan, yang pertama di sini dari dataset preparation, lalu embedding models and feature extraction, lalu kategori consolidation and modelization, dan yang terakhir adalah model training and evaluation. Next. Nah, adapun hasil dari jurnal tersebut menggunakan 4 model, original neural network, KNN, centroid based Euclidean classification, dan Bayesian similarity based classification. Jadi sini adalah perbandingan antara kinerja model yang menunjukkan bahwa di sini metode neural network itu yang mencapai akurasi tertinggi, yakni sebesar 88%. Jadi dalam tabel hasil ini diikuti dengan model berbasis jarak Euclidean dengan akurasi 85%, sedangkan model KNN dan similarity cosinus hanya mencapai 84%. Jadi hasil tersebut menekankan bahwa dari eksperimen yang dijalankan dalam jurnal, model yang lebih sederhana seperti KNN dan similarity itu bekerja dengan baik. Sementara arsitektur dari jaringan saraf atau neural network itu lebih kompleks dan memberikan hasil akurasi yang tinggi dalam mengklasifikasikan kutipan dari motivasi atau kutipan motivasi. Next. Baik, masuk ke keunikan, penelitian sebelumnya cenderung fokus pada analisis sentimen atau klasifikasi teks umum, tanpa mempertimbangkan kategorisasi spesifik dari kutipan motivasi. Oleh karena itu, penelitian ini fokus untuk mengembangkan metodologi yang efektif untuk mengklasifikasikan kutipan motivasi agar dapat meningkatkan akurasi dan ketepatan kategori. Next. Baik, di sini untuk pemilihan eksperimen yang kami pilih adalah
teknik machine learning Nearest Neighbor atau KNN pada klasifikasi dan kategorisasi data kutipan motivasi. Next. Tujuan eksperimen adalah untuk mengevaluasi kelemahan dan kelebihan dari algoritma Nearest Neighbor atau KNN dalam mengklasifikasikan data kutipan motivasi. Baik, untuk perencanaan, tahap 1 persiapan dan pemahaman data, yaitu membersihkan teks, menghapus stop words, tanda baca, dan melakukan normalisasi teks, dan kemudian menggabungkan kategori yang serupa. Tahap kedua, yaitu ekstraksi paper dan representasi teks, yaitu menerapkan model embedding untuk merepresentasikan kutipan motivasi sebagai vektor numerik. Tahap ketiga, yaitu pelatihan model klasifikasi, yaitu melatih model dengan teknik machine learning yang dipilih untuk melakukan klasifikasi kategori. Tahap yang terakhir yaitu mengevaluasi dan pengoptimalan model, yaitu dengan memisahkan data dalam subset pelatihan 80% dan pengujian 20%, kemudian menggunakan metrik evaluasi seperti akurasi, presisi, dan recall untuk menilai performa dari model. Berikut. Kemudian untuk pembagian tugas, di sini ada tugas 1, persiapan dan pemahaman data, yaitu oleh saya sendiri, Resa Argyamunda, dan yang ekstraksi paper dan representasi teks, yaitu dan Andika Rizky pertama. Dan tugas ketiga, pelatihan model yang dilakukan oleh semua anggota kelompok, dan tugas keempat, yaitu evaluasi dan pengoptimalan model, yaitu dilakukan oleh semua anggota kelompok. Oke. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, yang belum jelas itu tadi untuk KNN, ini mau pakai DP feature extraction mau pakai apa? Pakai embedding juga ya? Ini belum pakai embedding sih. Pakai embedding ya? Yo? Iya, Halo? benar. Pakai embedding kan? Iya, benar. Ya, karena memang biasanya kalau umumnya sih biasa embedding itu dong pakai Fourier neural net, tapi ternyata di sini dong pakai embedding kan dong kasih masuk ke KNN. Nah ini DP tutorial ini Sadiki, tapi ini DP channel sih masalah. Oke, cukup. Ya, 4 kelompok lagi ya. Oke. Silakan kelompok D. Oh, sorry. Kelompok D kotek sudah bilang juga dari conference kan? Ya, berarti lanjut lagi. Biar kok ada mau ambil charge terang random juga. Oke, kelompok I. Ya. Silakan kelompok I. Langsung ya, melihat ada sambil buka pasang charge.
Baik, terima. Ya, langsung saja. Ya, silakan. Baik, terima kasih untuk kesempatan. Jadi kami dari kelompok I, kami mengambil topik pendeteksi sampah metal untuk daur ulang menggunakan Karena di mana ini? Kita lupa ada yang bekalai di sebelah itu. di kampus, Mer. Apa itu ribut-ribut itu? Ada yang baru datang, Mer, di kelas tadi. Oh, ya sudah, lanjut. Oke, jadi next. Oke, untuk anggota kelompok di sini ada saya Jovanka Berhimpon, Deborah Kemat, Karisma Mawi, dan juga Vincent Sompi. Oke, jadi untuk topik kami mengambil referensi dari jurnal yang berjudul Pendeteksi Sampah Metal untuk Daur Ulang menggunakan metode Convolutional Neural Network yang diterbitkan pada Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi. Next. Oke, jadi untuk deskripsi penelitiannya, jadi pada penelitian ini akan membahas tentang pengembangan sistem yang bisa mendeteksi sampah metal seperti kalen, yaitu untuk mendukung proses daur ulang, di mana ini penting untuk mengelola sampah metal yang didasari oleh fakta bahwa kelompok I, halo? Kelompok I, halo? ya, benar. Ada dengar nggak kalau DP referensi harus jurnal terindeks Scopus? Nah, ini JUTISI saja ada 2 nih. Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi, Maranatha. Nah, ada dengar nggak? Halo? Nah, ini tidak menyimak ya. Jadi ini depending. Oke? Ya, kita akan lanjut dulu dengan kelompok selanjutnya. Ini dia, nih match. Ini JUTISI ya. Ini dia. Ada 2 malah yang DP. Ini jurnal ilmiah teknik informatika. Ini jurnal teknik informatika sama malah DP-nya. Cuma memang diversitasi ini 4.000 dalam 5 tahun ini cuma 1.000. Oke, tapi yang diminta itu adalah jurnal terindeks Scopus kalau untuk yang ini ya. Kalau untuk yang skripsi, Sinta 2 minimal. Ini tadi Sinta 3. Oke, kelompok A ya sepertinya. Silakan saya beri kesempatan untuk kelompok A. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok A di sini akan mengambil artikel referensi Automatic Production of COVID-19 from Just Image using Modified ResNet 50 atau prediksi otomatis COVID-19 dari citra dada menggunakan ResNet info yang dimodifikasi. Demikian oleh Marwa El tadi dan salam. Saya selanjutnya.
Untuk referensi seperti tadi pemilihan artikel BPD berjudul Automated Prediction of COVID-19 Concept Initiation Modified Sensitivity yang dipublikasikan dalam jurnal Multimedia Tools and Applications pada tahun 2021. Artikel ini diterbitkan oleh Intellit bernama seperti ini. Nah, untuk masalah, artikel ini membahas masalah dalam mendiagnosis COVID-19 dengan cepat dan akurat menggunakan citra medis selama pandemi. Teknik laboratorium seperti PCR sering membutuhkan waktu dan biaya yang tinggi sehingga ada kebutuhan untuk alat diagnostik tambahan berbasis teknologi yang lebih cepat dan efisien. Nah, untuk metode, penulis menggunakan pendekatan transfer learning dengan memodifikasi arsitektur ResNet 50. Hasil modifikasi tersebut dinamakan ResNet 53. Model ResNet 50 yang telah dilatih sebelumnya di dataset besar seperti ImageNet disesuaikan dengan menambahkan 3 lapisan baru confi, batch normalization, dan activation value yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan ekstraksi fitur dari citra X-ray dan CT scan. Untuk hasil, model klasifikasi diukur dengan metrik seperti akurasi, sensitivitas, specificity, dan precision untuk menilai probabilitas dan penggunaannya. Pada dataset di sini ada 2 dataset, ada dataset X-ray dan CT scan. Dan pada dataset X-ray, ResNet 53 atau ResNet 50 yang dimodifikasi mencapai 97,1 akurasi, 98,9 sensitivity, 95,7 specificity, dan 94,5 precision. Dan untuk pada dataset CV, ResNet 50 yang dimodifikasi mencapai 97,7 akurasi, 98,7 sensitivity, 95,6 specificity, dan 97,9 precision. Dan sebagai perbandingan, ResNet 50 itu berada di bawah ResNet 53 yang sudah dimodifikasi. Selanjutnya. Untuk keunikan di sini, ini berbeda dengan penelitian lain yang menggunakan arsitektur CNN standar. Artikel ini melakukan modifikasi khusus pada arsitektur ResNet 50 dengan menambahkan lapisan-lapisan baru, sehingga dapat menghasilkan model yang lebih spesifik dan akurat untuk deteksi COVID-19, yakni ResNet 53. Adapun pemilihan eksperimen dan tujuan, di sini eksperimen dipilih dalam artikel ini adalah ResNet 50 yang dimodifikasi, sehingga namanya jadi COVID ResNet 53. Tujuan dari eksperimen ini adalah untuk menilai bagaimana modifikasi pada arsitektur ResNet 50 dapat meningkatkan akurasi dalam mendeteksi COVID-19 dari citra X-ray dan CT scan. Eksperimen ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa penambahan 3 lapisan baru pada arsitektur ResNet 50 meningkatkan kemampuan ekstraksi fitur dan akurasi deteksi pada kasus COVID-19. Untuk perencanaan, di sini ada pemahaman masalah, pemahaman dan persiapan data, pemodelan dan training dan evaluasi, dan untuk pembagian tugas selanjutnya. Anggota ketua 2 akan melakukan pemahaman masalah, anggota 2 akan melakukan persiapan data, anggota 2 dan 3 akan melakukan pemodelan dan training data, dan anggota 4 akan melakukan. Tulis nama kok ini, bagaimana mau ini? Oke. Cukup, nanti ini dilengkapi ya, tulis nama. Oke, siap, terima kasih. Ya. Sekian dari kelompok kami. Oke, terakhir grup G, silakan. Ini siapa mau upload PDF di sini? Harusnya mau itu mau ketik
DP artikel yang mau di-upload, nggak usah upload di Google Drive lagi. Itu ya. Ini gimana kita mau akses ini? Bisa kita mau klik juga ini. Ini sebenarnya DP link PDF ada di paling bawah. Iyo, bener bilang, mau ini harusnya DP artikel yang mau di-upload DP PDF. Bukan mau diketik report sendiri, mau di-upload. Mau DP report, cukup mau diketik ada di tanpa mau ketik itu. Nah, seperti itu. Misalnya supaya benar juga, klik-klik ini. Oke. Tuh, benar cari dulu DP artikel. Machine learning based. Lanjut yuk. Benar mau cari DP artikel. Colonel Harvey is lanjut. Oke, baik. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi kami dari kelompok G mengambil judul topik proyek kami yaitu Machine Learning Based Prediction Models of Coronary Heart Disease using Naive-Bayes and Random Forest Algorithms. Jadi ini untuk anggota kelompok kami. Stop. Ini yang DP author ini Fernando ini. Bernardo. Bemando, betul? Iya. DP author sampai. Carlos Bernardo. Nah, ini sama ini conference juga ini ya. 2021 International Conference. Ya, lah, salah juga. Ya, kemudian ResearchGate itu bukan jurnal, dia cuma tempat upload DP itu conference, DP itu kan. Kalau terang lihat di ResearchGate, ya gimana ini? Ini loh di ResearchGate ini kan conference 2021 International Conference on Software Engineering bla 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 bla. Dia publish di mana? Gitu. Jadi dia cuma proceedingnya ini, ya. Dan dia ada di IEEE Explorer, upload di PDF ya, berani. Nah ini masih begini, ini bukan DP final ini kayak. Oke. Nah jadi ini adalah artikel conference. Nah dapat juga DP jumlah halaman saja cuma 5. Biasanya kalau jurnal dia lebih panjang. Ini harusnya tabel, tapi dibikin gambar. Ya, nah jadi nggak banget sih ini. Oke, jadi ini juga harus diperbaiki ya. Oke. Nah, kalau begitu ini juga pending ya. Nah, minggu depan jadi Anda bisa perbaiki untuk checkpoint 1. Tapi sebelumnya nah, jadi Anda akan diberikan kesempatan. Siapa-siapa kote yang ini, yang apa? Tadi siapa-siapa kelompok-kelompok mana kote? Ada dari kelompok C, benar. Kelompok C, satu-satu ya, Ner kasih. Ner share screen. Kelompok C, jadi ini cut off date-nya Ner undur sampai cuma cut off ya, sampai tanggal 4 ya. Oke. Kelompok C. Baru siapa lagi tadi? Kelompok D. Oke. Kelompok D. Kebetulan Baku Iko. Baru siapa lagi? Kelompok B. Kelompok B. Kelompok B ya. Terus siapa lagi? Kelompok F. Sedikit. Terus siapa? Terakhir kelompok M ya, yang pertama. kelompok E. Mantap cepat kali hari. Terakhir ini kelompok G kan? G. G. Tuh, golf. Sudah toh? Tadi Kelompok ini. kelompok ini belum ya?
Sudah, kelompok I terakhir. 1, 2, 3, 4, 5. Cuma 3 dah yang buku ini. Ya. Oke. Jadi ini diperbaiki sambil progres tetap jalan. Jadi progres minggu depan adalah sudah eksperimen. Minimal Anda sudah 50% eksperimen, ya, sampai 50%. Kalaupun ada errornya dilaporkan, ya. Mampus, banyak sekali yang error. Tapi banyak juga yang nilai so bagus. Oke, silakan untuk sekarang ada pertanyaan. Apakah ada pertanyaan? Mudah-mudahan so jelas ini, ya. Jadi jangan ambil dari conference. Apalagi ini. Udah terlalu rinci. Ya, ada pertanyaan? Silahkan. Kalau ada, jangan salah lagi. Tidak ada pertanyaan. Tuh ini ada pertanyaan. Ya, checkpoint berikut mau sampai mana? Tadi Damerso bilang sampai eksperimen minimal 50%. Oke? Eksperimen minimal 50% untuk minggu depan. Selamat Hari Sumpah Pemuda ini kotek kamu. Jadi checkpoint selanjutnya ini Mir cuma mau lihat ya. Jadi ada DP checklist karena cuma mau lihat selesai 50% atau belum. Ya, seperti itu. Artinya paling kurang DP eksperimen itu artinya sudah berjalan. Mungkin ada kendala atau bagaimana ya itu bisa terlihat ya. Dan perlu selesai. Yang penting soal eksperimen, arsitekturnya sudah dibikin tuh jangan muncul kemarin nol. Nah, salah deh. Ya, dan sesuai dengan DP tahapan gitu. DP tahapan kan tuh lain sudah tinggal. Berarti harusnya di eksperimen itu tahapan keberapa? Ya, berarti yang lain lebih harus selesaikan. Ada pertanyaan lagi? Izin ya. Ya, Pangdam. Terkait dulu area kelompok ini kan, terkaitnya sertifikat itu mau diupload di mana? Upload di sel. Kita coba buka tadi kita bisa submit yang sertifikat. Hah? Mau submit di sel nggak bisa ya, dari tempat submit. Masa nggak bisa dari tempat submit? Iya, Baru mana dia bilang begitu? Ini ada di tempat submit ini nggak masuk di regular track toh. Ini ada 3 yang Huawei AI course completion, Huawei Python basic course completion. Ada ini ke pengadilannya ada di tempat submit. Nggak suka lewat deadline. Apa enggak? Coba share screen dengan PSL dan mulia. Yang Python Huawei nggak bisa. Oh sudah soalnya. Gimana ya? Oh sudah. Jangan lupa Moni kan sudah di luar course, jadi Moni upload Moni score ya, satu kali. Ya, jangan lupa Moni terlambat itu. Ya. Karena muncul di Excel. Yang Excel benar jangan download ya. Oke. Ada lagi yang lain mau bertanya? Nggak ada. Ini presensi semua expire ya. 6 menit lagi expire, jangan tiba-tiba minta nanti. Silakan diisi. Masih ada yang mau bertanya? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, dan semua tutup hari ini. Selamat pagi. Jadi yang untuk kelompok yang minggu depan itu yang sudah maju hari ini tinggal melengkapi saja.
kalau maksudnya tinggal eksperimen kemudian melihat kalau yang salah ambil referensi, salah mengerti pertanyaan dan lain sebagainya, itu diulang. Jadi ini harus presentasi mulai yang checkpoint 1 ini sampai di yang eksperimen. Ya, seperti itu. Oke, demikian. Selamat pagi dan terima kasih.